Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri proses pembangunan candi terungkap. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel Kingdom Theory ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas bantuannya. Proses pembangunan candi memang selalu menjadi pertanyaan yang besar pemirsa. Karena kita tahu candi ataupun bangunan-bangunan kuno yang lainnya ya, seperti piramid, candi dengan berbagai macam jenisnya ini, mereka terdiri dari batu-batu yang begitu besar dan sangat berat. Beratnya bisa mencapai 1,5 ton atau bahkan mungkin belasan ton ya, dengan untuk relik-relik tertentu ya. Nah, yang muncul di permukaan adalah dua pertanyaan besar ya. Yang pertama adalah bagaimana membawa batu-batu yang segede gaban tersebut pemirsa ya, itu besar, begitu beratnya itu, dari gunung-gunung tempat asal batu tersebut ya, atau dari tempat-tempat asal batu tersebut, membawanya ke lokasi pembangunan candi atau ke lokasi pembangunan piramid. Itu pertanyaan besar yang pertama pemirsa. Kemudian pertanyaan besar yang kedua adalah bagaimana setelah sampai ke lokasi tersebut, batu-batu besar ini diangkat ke atas ya, seperti di Borobudur kan bertingkat-tingkat. Bagaimana mengangkat batu-batu tersebut sampai ke atas, apalagi sebuah piramid ya, yang ketinggiannya sangat fenomenal sampai terlihat dari ruang angkasa oleh para astronot piramid tersebut. Bagaimana batu-batu seberat dan sebesar itu bisa diangkat ke atas, termasuk juga di situs Gunung Padang. Sedangkan kita saja kalau mau ngangkat satu batu saja sudah setengah mati, itu sudah gempor pemirsa ya. Nah, ini bagaimana? Itu dua pertanyaan besar. Jadi bagaimana batu tersebut diangkat dari tempat asalnya, bahan bakunya di gunung-gunung itu atau di sungai-sungai besar itu, menuju ke lokasi pembangunan candi. Yang kedua, bagaimana setelah sampai itu diangkat. Kalau masalah diukir ya, mungkin bisa diukir di bawah ya, ataupun diangkat dulu setelah nyampe di atas baru diukir, yaitu itu masalah teknis. Tapi memang yang menjadi pertanyaan besar adalah dua pertanyaan tadi, bagaimana batu-batu tersebut dari lokasi awal bahan baku batu tersebut di gunung atau di sungai-sungai besar itu dibawa ke lokasi situs pembangunan candi. Yang kedua, bagaimana mengangkatnya ke atas, karena belum ada hidrolik, belum ditemukan forklift apalagi dan lain sebagainya. Kadang-kadang pertanyaan itu sulit untuk terjawab pemirsa, sehingga wajar saja akhirnya masyarakat berkesimpulan bahwa memang hal itu memang sesuatu yang berat dan tidak mungkin, bahkan di masa sekarang ini, di masa modern ini ya. Walaupun sudah ada alat-alat, tapi effort yang dibutuhkan cukup besar, sehingga muncullah mitos-mitos kekuatan gaib bahwa pembangun para developernya saat itu dan para pekerjanya itu, mereka menguasai satu ilmu-ilmu gaib ataupun ilmu-ilmu kanuragan yang di luar akal, yang bisa mengangkat batu-batu tersebut dari lokasinya ke tempat TKP dan juga dari TKP ke atas, yang muncul ya di tengah-tengah masyarakat. Atau juga muncul bahwa para pembangunnya atau para pekerja samanya bekerja sama dengan jin ataupun makhluk-makhluk astral lainnya, dan juga candi itu bisa dikerjakan dalam semalam dan lain sebagainya. Bahkan di
channel-channel sekelas channel History, History Channel yang terkenal di Amerika yang membahas tentang sejarah itu pernah ada film dokumenter bahwa memang ada kemungkinan situs-situs dunia besar termasuk piramid, candi, situs Gunung Padang dan lain sebagainya ini dibangun oleh ET atau manusia planet lain, ekstra terestrial, dibangun oleh ET tulisannya ET, manusia dari planet lain yang memiliki kekuatan teknologi yang beyond dari umat manusia yang ada di bumi ini, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi apakah kesimpulan-kesimpulan masyarakat tersebut salah atau benar? Nah, ini wallahu alam, kita belum juga tahu jawabannya ya, bahwa memang masyarakat sendiri berkesimpulan seperti itu tidak salah-salah amat, karena memang sulit dijelaskan ini bagaimana mengangkat batu yang sedemikian besar ke lokasi pembangunan candi atau piramid. Yang kedua adalah bagaimana mengangkatnya ke atas. Tetapi kita mencoba secara ilmiah ya, kita mencoba secara ilmiah saja yang memang masuk akal barangkali, tapi ini pun belum bisa dikatakan final 100%, tapi paling tidak secara ilmiahnya kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana proses pembangunan monumen-monumen kuno itu, termasuk candi dan piramid itu, secara ditinjau dari metodologi ilmiah dan keteknikan. Nah, kita bahas ya sekarang. Bagaimana batu-batu solid yang bisa mencapai ukuran meja tamu ya pemirsa, bahkan seukuran meja makan. Kalau meja tamu, meja makan dari kayu, tengahnya biasanya kosong, itu pun sudah berat. Bagaimana kalau sarkofagus, tengahnya ini batu semua, solid, batu solid, seukuran meja makan atau meja tamu, dan mempunyai berat ribuan kilogram, diangkut dari tempat asal batu ke lokasi pembangunan monumen atau candi, padahal belum ada peralatan modern yang memadai pemirsa. Nah, ini dari foto-foto satelit di Mesir maupun di situs Angkor Wat di Kamboja, yang mereka membangun candi yang sangat luar biasa besarnya ya, di Angkor Wat. Dan itu bukan hanya 1-2 candi, ribuan kompleks candi yang terdiri dari entah puluhan atau ratusan candi yang sampai sekarang masih di ekskavasi ya. Sampai sekarang masih di ekskavasi. Itu mereka menemukan ratusan kanal-kanal ya, sungai-sungai kecil yang sengaja dibuat, yang jalur-jalur itu masih jejak-jejaknya ya. Kalau sekarang sih sudah tidak ada, tapi jejak-jejak kanal ini kan tidak bisa dihilangkan begitu saja pemirsa. Tetap terdeteksi oleh sebuah pandangan citra satelit yang begitu canggih, bahwa memang ini ada semacam jejak-jejak dulunya adalah saluran sungai-sungai kanal gitu ya, untuk sungai-sungai kecil yang diisi air. Nah, para analis ilmuwan menduga bahwa ratusan atau ribuan kanal-kanal kecil ini adalah satu wahana untuk mengangkut batu-batu tersebut. Jadi batu-batu tersebut dibawa di atas rakit, kemudian rakit itu di atas kanal-kanal yang berisi air ini, sehingga memang lebih mudah ya. Bayangkan saja kita pemirsa, kalau kita menarik perahu misalnya di daratan kan berat sekali pemirsa. Tetapi ketika perahu ini walaupun berat sekali, setelah kita taruh di air, kita dorong aja segitu ya, itu dengan mudah dia meluncur. Nah, mungkin analoginya adalah seperti itu pemirsa. Kita di darat untuk mengangkat orang itu berat, tapi ketika orang itu sudah di air, kita angkat-angkat itu ringan. Nah, analoginya adalah seperti itu ya. Pernah pemirsa kalau berenang ya, nah seperti itu. Nah, terus juga hasil analisa citra satelit di Mesir juga demikian, bahwa ada sodetan
dibikin satu terusan ya, digali dari Sungai Nil ini, kemudian ditemukan ribuan kanal-kanal kecil yang diisi oleh air dari Sungai Nil ini pemirsa. Jadi semacam ini, kanal-kanal ini berfungsi sebagai rel keretanya lah kalau zaman sekarang, untuk mengangkut batu-batu yang beratnya sampai belasan ton tersebut ya, ditaruh di rakit-rakit, kemudian diangkut via kanal-kanal air ini, via rel-rel kereta ini, sehingga lebih mudah, lebih masuk akal untuk diangkut, ditarik itu lebih ringan dibandingkan harus lewat jalan darat, digotong dan sebagainya, sangat berat. Apalagi zaman dahulu belum ditemukan adanya alat-alat berat ataupun traktor-traktor, mobil-mobil yang giant seperti di PT Freeport itu pemirsa, belum ada ya. Eskavator maupun forklift yang luar biasa besar seperti di Amerika itu juga belum ditemukan ya. Kemudian ini juga diperkuat ya, bahwa sistem kanal untuk mengangkut batu-batu yang segede gaban itu juga diperkuat oleh ditemukannya lukisan dinding atau hieroglif di dalam piramid Mesir, bahwa di situ ada relief tentang orang yang mengangkut batu yang diseret pakai kayu, pakai wahana kereta kayu pemirsa. Tapi belum ada rodanya, hanya papan aja gitu. Kemudian orang yang di atasnya itu, sementara kereta kayu yang tanpa roda hanya diseret itu ditarik, ada orang-orang tertentu di atas kereta tersebut yang tugasnya adalah menyiramin air di sepanjang perjalanan supaya mudah. Kita tahu apabila pasir itu tidak disirami air, masih kering gitu, maka kalau kita mau tarik batu atau apapun di atasnya akan sangat berat sekali. Tapi penelitian menunjukkan ketika sudah disiramin air, tanahnya lebih lempung, sehingga apapun yang kita seret di situ lebih mudah untuk meluncur, lebih ringan untuk kita meluncur. Ini analoginya seperti kita bajak sawah ya, di tanah yang lempung, gembur seperti itu ya, maka si kereta juga dia lebih licin, lebih meluncur, lebih mudah, sehingga si sapinya itu untuk menarik, mesin traktornya itu, traktor sawah itu lebih mudah untuk meluncur, karena memang situasi di sawah itu basah, bandingkan kalau mereka harus membajak sawah di tanah yang kering. Nah, analoginya seperti itu ya menurut saya. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana bisa batu-batu seberat dan segede gaban tersebut yang belasan ton bahkan puluhan ton itu setelah sampai di lokasi ya, tadi kan sudah pakai kanal-kanal ke lokasi, kemudian diangkat ke atas. Belum ada forklift, kerekan besi dan sebagainya, hidrolik dan sebagainya, belum ditemukan. Nah, ternyata ditemukan bukti-bukti bahwa mereka membuat semacam kolam pemirsa ya, kolam yang dilapisi oleh lapisan-lapisan tertentu yang kedap air di dinding-dindingnya, sehingga bisa membentuk satu kolam air. Kemudian kolam ini diisi air, nah, sehingga batu yang masih di bawah yang begitu berat ini diikatkan ke pelampung-pelampung buatan, balon-balon buatan yang pada saat itu dibuat dari kulit-kulit kambing atau kulit sapi yang kedap air, sehingga kalau di zaman modern ini berfungsi seperti layaknya balon. Nah, kemudian diikat, nah batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Nah, kolam tersebut akhirnya karena berisi air, maka batu-batu ini yang begitu beratnya ini secara alami dia akan mumbul ya, ibaratnya akan naik ke atas oleh gaya air tadi ya. Sesuatu yang di air apabila kita ikatkan pelampung, dia kan otomatis akan naik ke atas. Analoginya seperti kita anak-anak, apabila dia pakai ban kan dia tidak tenggelam, dia akan otomatis naik ke atas. Walaupun kita tenggelamkan sebentar, si ban itu akan naik ke atas membawa anak kita tadi. Nah, ini analoginya itu.
sehingga bisa batu-batu tersebut bisa diangkat sampai ketinggian berapapun. Jadi makin menambah ketinggian, makin menambah lagi kolamnya sampai tinggi sampai ke tingkat yang paling atas kolamnya tersebut, pemirsa. Nah, ini yang analogi dari para ilmuwan-ilmuwan sejarawan yang berada di Great Piramida di Mesir, ya. Nah, cuman kita tidak tahu apakah mengangkat batu-batu juga di Candi Borobudur juga menggunakan metode yang serupa, ya kan? Seperti itu, pemirsa. Demikianlah mungkin pemirsa penjelasan kita kali ini tentang terungkapnya misteri proses pembangunan candi. Walaupun memang ini belum sepenuhnya terungkap ya, karena tadi seperti penggunaan untuk mengangkat ke atas menggunakan kolam air yang airnya secara otomatis akan membawa batu-batu tersebut, juga ini belum ditemukan kolam serupa di Candi Borobudur ya. Bagaimana mereka mengangkat ke atas. Jadi tetap ada opsi-opsi lain ini. Tapi ini sementara mungkin yang terungkap adalah jawaban-jawaban yang kira-kira memang paling masuk di akal dan juga paling mungkin ya. Tapi mungkin tetap terbuka opsi-opsi lain. Apabila pemirsa ada pemikiran lain, ada sumbang saran dan lain sebagainya, silakan diketik di kolom komentar. Mungkinlah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Belum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Mungkin pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.